Halo Sobat Cek Fakta, balik lagi di kanal yang bakal kupas tuntas semua fakta sepak bola Asia Tenggara. Jelang laga panas Timnas U23 Indonesia vs Malaysia di Piala AFF 23 2025, siapa aja pemain yang bakal diturunkan Gerald van den Burg? Apakah Jens Ruijfen bakal starter lagi? Ferrari main sejak menit awal, dan formasi apa yang dipakai buat jinakan Harimau Malaya Muda? Kita bahas detailnya di sini. Simak sampai habis ya. Prediksi susunan pemain Timnas U23 Indonesia vs Malaysia. Gerald van den Burg akan memainkan Jens Ruijfen sebagai starter saat Timnas U23 Indonesia melawan Malaysia pada laga terakhir grup A Piala AFF 23 ke 2025. Timnas U23 Indonesia akan berusaha mati-matian memenangkan pertandingan melawan Malaysia dalam laga terakhir penyisihan grup A Piala AFF 23 ke 2025. Kedua kesebelasan akan bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta pada Senin, 21 Juli tahun 2025, pukul 20 WIB. Pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald van den Burg sebelumnya mengatakan tim asuhannya akan berfokus pada laga melawan Malaysia setelah memetik kemenangan kedua melawan Filipina 1-0. Hasil itu membuat Garuda Muda menempati puncak klasemen grup E dengan 6 poin, menyusul kemenangan besar 8-0 di laga pertama. Gerald menegaskan bahwa target utamanya meraih kemenangan saat melawan Malaysia dan belum mau membahas detail soal lawan yang mungkin dihadapi di babak semifinal. Dengan melihat persaingan di dua grup lain, Vietnam dan Thailand menjadi tim yang mungkin menjadi lawan berikutnya. Kami hanya fokus menang di pertandingan selanjutnya. Kalau mulai memikirkan berbagai skenario atau perhitungan, itu justru tidak menguntungkan. Lebih baik fokus ke pertandingan berikutnya saja, kata Gerald, selesai pertandingan menghadapi Filipina, Jumat malam, 18 Juli lalu. Gerald mengubah susunan pemain saat tim asuhannya menghadapi Filipina. 4 pemain yang sebelumnya dimainkan sebagai starter pada laga melawan Brunei, tidak lagi diturunkan sejak menit pertama. Mereka adalah Ahmad Maulana Cherif, Muhammad Ferrari, Brandon Schueneman, dan Jens Ruijfen. Di barisan pertahanan, Gerald memainkan Kadek Arel yang juga ditugasi sebagai kapten tim menggantikan peran Ferrari dalam laga sebelumnya. Dua lainnya adalah Kakang Rudianto dan Muhammad Al-Fahrezi Buffon. Sementara, posisi Ruijfen digantikan Hoki Caraka. Jens Ruijfen, yang mencetak 6 gol saat melawan Brunei Darussalam, dimainkan mulai awal babak kedua. Setelah jeda pertandingan, ia masuk ke lapangan menggantikan Hoki. Sementara, 3 lainnya tidak diturunkan. Pemain lain yang juga dimasukkan sebagai pengganti di babak kedua dalam laga melawan Filipina adalah penyerang Victor Dasen menggantikan Rahmat Arjuna memasuki 20 menit terakhir. Frankie Misa juga diturunkan menggantikan Doni Tripamungkas di posisi bek sayap kiri bersamaan dengan Dasen. Dengan melihat susunan pemain Timnas U23 Indonesia dalam 2 laga sebelumnya di babak penyisihan grup, Gerald kemungkinan akan kembali melakukan rotasi saat pasukannya melawan Malaysia yang menjadi laga penentu lolos ke semifinal. Gerald diprediksi memainkan kembali formasi 4-3-3, tetapi dengan perubahan pemain yang diturunkan sebagai starter. Muhammad Ferrari diperkirakan bakal bermain sejak menit awal untuk menjaga pertahanan tim, berduet dengan Kadek Arel di jantung pertahanan. Ruijfen juga diyakini bakal bermain lagi sebagai starter. Untuk posisi lini tengah, sepertinya bakal tetap sama. Timnas U23 Malaysia diprediksi bakal bermain ngotot. Mereka menempati peringkat ketiga dengan 3 poin dan masih berpeluang lolos ke semifinal. Nilainya sama dengan Filipina yang berada di urutan kedua dengan keunggulan selisih gol. Posisi juru kunci dihuni Brunei Darussalam yang sudah dipastikan tersingkir setelah 2 kekalahan. Pertandingan terakhir grup A Piala AFF 23 2025 yang akan dimainkan bersamaan saat Timnas U23 Indonesia vs Malaysia di SUGBK. Laga Filipina vs Brunei Darussalam akan dimainkan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Perkiraan susunan pemain Indonesia lawan Malaysia: Muhammad Ardiansyah, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Ahmad Maulana, Doni Tripamungkas, Robi Darwis, Tauni Firmansyah, Arhan Fikri, Raihan Henan, Rahmat Arjuna, Jens Ruijfen.
Indonesia U23 menatap laga ketiga grup A Piala AFF U23 2025 dengan modal sempurna. Menang 8-0 atas Brunei menang tipis, tapi krusial 1-0 atas Filipina 6 poin bikin Garuda Muda duduk manis di puncak klasemen. Tapi duel lawan Malaysia Senin malam 21 Juli tahun 2025 di GBK bukan laga santai. Rivalitas panjang bikin tensi panas. Malaysia wajib menang demi jagakan lolos, sementara Indonesia ingin lolos sebagai juara grup dengan rekor sempurna. Gerald Van den Burg sejak awal turnamen terkenal disiplin dalam rotasi. Buktinya, 4 pemain starter lawan Brunei tak dipasang sejak menit awal saat lawan Filipina, termasuk Jens Raven, top scorer yang cetak 6 gol di laga pertama. Melawan Malaysia, rotasi habis-habisan dirasa terlalu riskan. Lawan punya serangan cepat, fisik agresif, dan motivasi tinggi. Maka, Gerald diprediksi kembali turunkan komposisi terkuat sambil tetap menyiapkan opsi pemain pengganti untuk jaga intensitas. Gerald hampir pasti tetap andalkan 4-3-3, formasi yang membuktikan efektivitasnya di 2 laga sebelumnya. Fokusnya, fullback aktif naik turun lini tengah pada trio penyerang fleksibel berikut nama-nama pemain yang sangat mungkin turun sejak awal. Kiper, Muhammad Ardiansyah tak tergantikan, tampil konsisten di 2 laga pertama. Fokus, refleks cepat, mental tanding tinggi. Lini belakang 4 pemain, RB, Ahmad Maulana Syarif tenaga segar, disiplin, bisa overlap. Persebid, Muhammad Ferrari comeback ke starter, pemimpin lini belakang, kombinasi duel udara dan baca permainan. LCB, Kade Arel, kapten penyimbang Ferrari, komunikasi baik, bisa buka serangan dari bawah. LB, Doni Tri Pamungkas mobilitas tinggi, kunci aliran bola dari sisi kiri. Lini tengah 3 pemain, DMF, Robbie Darwis gelandang bertahan pekerja keras, tukang putus serangan lawan. GMF, Tony Firmansyah penghubung antar lini, jelajah bagus. AMF, Arhan Fikri motor serangan, kreator umpan terobosan. Lini depan 3 pemain, RW, Raihan Hanan kecepatan dan crossing akurat. LW, Rahmat Arjuna rajin shoot inside, tusukan ke kotak penalti. CF, Jens Raven starter lagi, senjata mematikan di kotak penalti, naluri gol tinggi. Beberapa nama yang jadi kartu as di babak kedua. Hoki Caraka striker, Victor Desen winger, Frankie Misa back sayap, Muhammad Al-Fahrezi Bevan back serba bisa, Brandon Shineman lini belakang rotasi di menit 60-75 jati senjata Gerald untuk menjaga intensitas pressing dan serangan balik cepat. Kekuatan Garuda Muda. Duet Ferrari Arel di belakang menambah kokoh. Robbie Darwis penyimbang di tengah. Raven lebih segar, siap eksplosif sejak menit awal. Sayap aktif jati andalan bongkar pertahanan Malaysia. Ancaman Malaysia, serangan balik cepat. Bola mati set piece cukup berbahaya. Motivasi tinggi, rivalitas jati pemicu performa. JBK dipastikan sold out. Dukungan 70.000 penonton jadi keunggulan moral Garuda Muda. Tapi euforia juga bisa bikin pemain terburu-buru. Gerald berpesan, tenang, main cerdas, nikmati atmosfer. Jika menang, Indonesia otomatis juara grup A dan kemungkinan besar jumpa runner-up grup B di semifinal. Vietnam dan Thailand jadi kandidat terkuat lawan berikutnya. Gerald menegaskan, fokus Malaysia dulu, lawan semifinal siapapun nanti, siap tempur. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah prediksi line-up Garuda Muda lawan Harimau Malaya Muda. Apakah Jens Raven bakal bikin gol lagi? Ferrari bakal kunci pertahanan rapat? Tulis prediksi skornya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update analisis panas seputar Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 ke 2025. Sampai jumpa di konten bedah taktik selanjutnya. Salam fakta, salam sportif.